Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nadia. Hari ini saya Nadia Nisatul akan membawa kalian terbang ke Sumatera Barat untuk membahas tentang Bandara Pusaka Anak Nagari. Yuk kita simak baik-baik. Terletak di Pasaman Barat, Bandara Pusaka Anak Nagari adalah bandara yang kedua yang dibangun di wilayah Sumatera Barat, tepatnya di Jorong Laban, Nagari Kapa, Luhak Nangduo, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Bandara ini dibangun pada tahun 1982, telah menjadi saksi bisu perjalanan waktu dan perkembangan di wilayah sekitar. Adapun jenis pesawat yang bisa mendarat di bandara ini adalah pesawat jenis CESA 212 atau pesawat baling-baling. Bandara ini tadinya hanya sebuah sarana penunjang transportasi bagi pejabat dan baru dikembangkan menjadi prasarana transportasi bagi masyarakat Kabupaten Pasaman Barat. Bandara ini selesai pembangunan pada tahun 1984. Dahulu pembangunan ini bukan memakai tenaga mesin, melainkan tenaga manusia untuk membuka lahan serta pematangan landing strip yang berupa tanah dan kerikil sebagai syarat untuk pesawat mendarat dan lepas landas. Pada saat itu, sarana transportasi yang ada berupa jalan darat yang memakan waktu tempuh selama 3 hari melalui kota Bukit Tinggi dan Lubuk Sikaping dari ibu kota provinsi menuju daerah Kabupaten Pasaman Barat. Dengan jauhnya dan rumitnya sarana transportasi yang ada, maka dibangunlah sarana transportasi perhubungan melalui jalur udara. Seiring berkembangnya pembangunan jalan alternatif yang menghubungkan Kabupaten Pasaman Barat dengan ibu kota provinsi dan kabupaten kota lainnya, makin lama semakin padat. Akibatnya banyak jalan yang mengalami kerusakan, sehingga pemerintah Kabupaten Pasaman Barat muncul ide untuk mengaktifkan kembali Bandara Pusaka Anak Nagari yang terletak di Nagarian Kapa, Kecamatan Luhak Nangduo. Pengembangan bandara ini didasari oleh perkiraan jumlah peningkatan pengguna jasa transportasi udara di Pasaman Barat dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, di mana terdapat lonjakan penggunaan transportasi udara baik penumpang maupun kargo. Bandara Pusaka Anak Nagari ini kembali diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat, yaitu Bapak Irawan Prayitno, pada tanggal 18 September 2014 setelah sekian lama tidak beroperasi. Penerbangan di Bandara Pusaka Anak Nagari telah dibuka dengan jadwal penerbangan setiap hari Jumat dengan rute Pekanbaru Pasaman Barat dengan waktu penerbangan pada pukul 9.05 waktu Indonesia Barat dan Pasaman Barat Pekanbaru pukul 10.20 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan pesawat milik Susi Air. Sekarang kita masuk ke pembahasan fasilitas yang ada di Bandara Pusaka Anak Nagari ini. Menurut kantor Otoritas Bandara Wilayah 6 Padang, Bandara Pusaka Anak Nagari ini memiliki fasilitas sisi darat maupun sisi udara. Pertama, yang akan kita bahas yaitu fasilitas sisi darat. Di fasilitas sisi darat bandara ini memiliki luas lahan sekitar 12 hektar. Kemudian kita akan menjumpai gedung operasional. Gedung ini memiliki luas lahan seluas 15 kali 5 meter. Kemudian ada gedung genset. Gedung ini memiliki lahan seluas 5 kali 8 meter. Kemudian ada tower PLLU yang memiliki 2 lantai dengan luas 3 kali 4 meter. Kemudian ada pagar yang terbuat dari besi, area parkir kendaraan, 1 unit radio single sideband, 1 unit radio VHC, dan 6 unit radio very high frequency. Selanjutnya, kita akan membahas fasilitas sisi udara. Yang pertama ada runway. Bandara ini memiliki runway dengan luas lahan 800 meter kali 18 meter. Yang kedua, apron yang memiliki luas lahan 70 meter kali 30 meter. Yang terakhir ada taxiway dengan luas lahan 60 meter kali 10 meter. Setelah kita membahas tentang sejarah singkat dan fasilitas Bandara Pusaka Anak Nagari, selanjutnya kita akan membahas fasilitas yang memerlukan perbaikan.
Dikutip dari artikel Antar Sumber, Bandara Pusaka Anak Nagari di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat mengalami kekurangan sejumlah fasilitas dalam pendukung kelancaran penerbangan di bandara tersebut. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Pasaman Barat, fasilitas yang dibutuhkan antara lain fasilitas keamanan seperti pagar pembatas sisi udara maupun sisi darat. Yang kedua, fasilitas umum seperti toilet, musola, dan garasi. Yang ketiga, panjang landasan pacu yang terbatas menghambat kemampuan bandara dalam menangani pesawat dengan kapasitas besar. Yang keempat, ada keterbatasan ruang terminal penumpang menyulitkan pengelolaan lalu lintas penumpang dan barang. Yang kelima, keamanan bandara perlu diperkuat dengan investasi dalam teknologi keamanan yang terkini. Jadi, apa ya yang bisa kita lakukan dalam upaya peningkatan ini? Untuk meningkatkan infrastruktur di Bandara Pusaka Anak Nagari dengan fokus pada fasilitas keamanan serta fasilitas umum, berikut beberapa upaya yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah fasilitas keamanan. Fasilitas keamanan yang pertama yaitu peningkatan sistem keamanan dengan cara investasi dalam teknologi keamanan terkini seperti kamera pengawas, detektor logam, dan sistem pemantauan pintu masuk. Yang kedua ada pemeliharaan pagar pembatas. Dengan adanya pembangunan kembali pagar pembatas pada sisi darat maupun sisi udara dengan menggunakan material yang tahan lama dan mudah dalam perawatannya. Yang kedua ada fasilitas umum. Fasilitas umum yang pertama yaitu pembangunan fasilitas toilet. Membangun fasilitas toilet yang bersih dan terawat dengan memastikan pasokan air yang cukup, menyediakan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Yang kedua ada pembangunan musola. Membangun musola yang nyaman dan aman bagi pengguna bandara dan memastikan kebersihan dan ketersediaan fasilitas sholat yang memadai. Ketiga, pembangunan garasi. Membangun atau memperluas garasi untuk menyediakan tempat parkir yang memadai dan melakukan pemeliharaan berkala untuk memastikan kondisi garasi yang aman dan nyaman. Yang kemudian peningkatan ketiga yaitu pengelolaan lingkungan dengan cara menerapkan kebijakan lingkungan yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan termasuk pengelolaan limbah dan penggunaan energi ramah lingkungan. Yang keempat yaitu ada pemeliharaan rutin dengan cara menjadwalkan pemeliharaan rutin untuk semua fasilitas agar tetap dalam kondisi baik, merespon dengan cepat terhadap perbaikan darurat atau pemeliharaan yang diperlukan. Yang kelima ada partisipasi masyarakat sekitar. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengembangan untuk memastikan kebutuhan lokal terpenuhi dan mendengarkan umpan balik bagi masyarakat terkait keamanan fasilitas umum yang dapat ditingkatkan untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Kita tidak boleh lupa, pengembangan ini bukan hanya soal bangunan. Ini tentang memperkuat konektivitas, mendukung ekonomi lokal, dan tentu saja memastikan perjalanan yang nyaman dan aman untuk kita semua. Menurut artikel Suara Sumber, pihak pemerintah telah mengusulkan ke pemerintah pusat agar diberikan jadwal penerbangan kembali rute Pasaman Barat Pekanbaru karena pihak yang mempunyai kewenangan untuk menentukan ada tidaknya penerbangan adalah pemerintah pusat karena anggaran penerbangan itu masih disubsidi oleh pemerintah pusat. Menurutnya, aktivitas penerbangan di Bandara Pusaka Anak Nagari sangat membantu masyarakat, terutama rute Pasaman Barat ke Pekanbaru Riau. Ia mengemukakan bahwa masyarakat Pasaman Barat cukup ramai yang merantau ke Riau. Jadi, sangat terasa manfaatnya bagi masyarakat yang berurusan ke Pekanbaru Riau karena menghemat biaya dan waktu. Ia menyebutkan penerbangan itu dapat mempersingkat waktu menuju Pekanbaru hanya dalam waktu 45 menit. Jika menggunakan jalur darat, bisa menempuh 9 jam perjalanan. Wah, lama juga ya. Bandara Pusaka Anak Nagari ini pernah tidak beroperasi pada tahun 2019 sampai 2020 dan kembali beroperasi pada tahun 2021. Sejak 2022 ini, bandara kembali tidak ada penerbangan. Jika bandara ini sampai sekarang belum ada penerbangan, masyarakat Pasaman Barat akan merasakan sekali dampak yang
ditimbulkan dari penutupan bandara ini. Dan masyarakat yang merantau ke Riau akan menempuh perjalanan yang memakan waktu panjang karena rute perjalanan ini bisa dibilang lebih efisiensi daripada transportasi darat. Ketika masyarakat Pasaman Barat melakukan penerbangan ke Pekanbaru melalui Bandara Minangkabau yang terletak di Kota Padang, maka mereka harus menempuh jarak 185 km dengan waktu tempuh 4 jam. Dan belum lagi ditambah dengan waktu tempuh pesawat sekitar 2 jam 35 menit ke Pekanbaru. Jadi sangat efisiensi ya jika penerbangan dilakukan dari Bandara Pusaka Anak Negari ini. Selain mempersingkat jarak tempuh dari Pasaman Barat ke Pekanbaru, manfaat bandara juga bisa digunakan untuk mempercepat akses membawa bantuan logistik jika terjadi bencana. Jadi itulah sedikit cerita dari Bandara Pusaka Anak Nagari. Semoga kita bisa melihat kemajuan dalam waktu dekat ini. Jangan lupa untuk like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Oh hello, it is me, Vitamin C, and you must take me to stay healthy. Don't get sick, but if you do, take some yummy, yummy, yummy orange juice. Oh yeah, I need you need me. Would you mind if we get freaky? Your